Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa dan kali ini tentu masih dalam suasana Euro 2021 yang sebenarnya pertandingan ini untuk tahun 2020 karena pandemi menyebabkan satu. Baik, kita tahu bahwa sudah ada 16 tim yang lolos ke babak besar. Kali ini tamu saya, dia sebenarnya salah satu musisi Gorontalo, tapi gemar juga dengan bola. Jadi dia adalah Bung Maman. Oke, Ya. apa kabar Bung Maman? Alhamdulillah baik-baik, Ya. sehat. Oke. Jadi kita tahu bahwa ini sudah ada 16 tim yang lolos. Iya betul. Ya, menurut Bung Maman sendiri itu dari 16 tim ini Iya. bagaimana perjalanan mereka ke babak 16 besar? Oke. Yang pertama dilihat dari grup A ini yang paling sengit itu kan sebagai tim saya juga Italia yang nantinya akan main sebentar di 16 besar yang akan melawan Austria. Jadi untuk skuad Italia juga saya lumayan bagus kalau untuk favorit juara saya lebih memilih Italia. Terus kalau untuk yang persaingan di grup B serta grup C ya seimbang lah. Kalau untuk yang ketat itu cuma ada terdapat di grup F karena Kemarin ya? iya karena termasuk Jerman, Prancis, dan Portugal salah satu tim hebat lah yang di Eropa. Baik, kalau kita lihat perjalanan Italia ada salah satu tim yang mulus ya, Iya. boleh dikatakan Iya. mulus Bung Maman. Karena bisa saya cerita sedikit karena Italia itu kalah sejak bulan Oktober 2020. Nah, dari situ mereka meraih kemenangan sampai di babak penyisihan grup 16 lolos ke 16 besar dan kemudian tanpa kebobolan di babak penyisihan. Luar biasa ini. Iya. Jadi Italia termasuk salah satu Favorit. tim yang Iya. dijagokan Jagokan. untuk Iya. menjadi juara Di tahun 2021 ini. 2021. Nah, sekarang kita tengok yang 16 tim ini. Iya betul. Siapa aja mereka, Bung Maman? Oke, yang pertama mungkin saya lihat dari yang juara itu kan juara grup itu ada Italia, baru grup B Belgia sama grup C Belanda, grup D Inggris, terus grup E Swedia sama grup F Prancis. Oke, jadi ada itu para juara-juaranya. Iya. Nah, kalau di sistem kali ini juara runner up Iya, betul. itu otomatis lolos dan kemudian ada 4 tim, 3 terbaik Iya. yang lolos. Siapa saja mereka, Bung Maman? Tahun ini kan kebetulan ada pilihan 4 terbaik bukan 3 terbaik. Ya, maksudnya nomor 3 iya, ada 4 tim, 4 nomor tim 3 yang lolos. terbaik ya. Iya, kalau dari runner up saya bisa katakan yang pertama itu dari grup A diwakili oleh Wales, salah satu kuda hitam dari Eropa. Baru Denmark grup B sama Austria grup C nantinya lawan Italia. Terus Kroasia sama Spanyol dan F Jerman. Ya, oke. Jadi kalau kita melihat perjalanan dari Iya. 16 tim ini, ada beberapa tim unggulan sempat terseok-seok, Iya, seperti Jerman harus kalah Jerman, pertandingan pertama, terus Portugal juga harus kalah di pertandingan tertunggal oleh iya, Jerman. Jerman. Nah, dengan lolos ke 16 ini, bagaimana menurut Bung Maman? Oke, untuk yang saya rasa untuk tim-tim favorit itu semacam Jerman, Prancis, Italia maupun Spanyol tidak ada hambatan untuk lolos ke perempat final lagi karena lawan-lawannya ya agak lebih unggul dari tim-tim yang Oke. sekarang yang lolos. Baik, Bung Maman, di samping kita bahas Iya. masalah tim-tim unggulan yang lolos, ternyata di babak 16 itu ada pertarungan big match. Oh iya, Jerman ketemu Inggris, terus sama Portugal ketemu Belgia. Iya. Ini sangat sulit diprediksi Nah. siapa pemenangnya. Jadi kira-kira menurut Bung Maman gimana ini? Kalau cuman saya pribadi sih, Ya. kalau untuk katakan
Portugal lawan Belgia sebenarnya ya dalam segi skuad maksudnya sama lah, rata. Cuman untuk jagokan saya lebih memilih Portugal untuk lolos karena dilihat dari backgroundnya Portugal untuk tampil di Liga Eropa sangat pengalaman lah, sangat jauh lebih dari Belgia. Oke, sekarang kita fokus ke pertandingan yang pertama di bawah 16 tahun. Itu mempertemukan Denmark dan Wales. Wales ya. Di sini ada Gareth Bale, salah satu kapten dari Wales ya, salah satu pemain biasa. Denmark kita tahu ada beberapa pemain yang sangat bagus. Salah satunya pemain seperti kipernya kan anaknya Peter Schmeichel, Peter betul. Schmeichel, ya. Seperti apa kira-kira ini di antara dua tim ini? Sebelum saya memprediksikan, saya akan membahas tentang kuatnya Wales sama Denmark. Kalau dari tim kuat, misalkan dari Wales, saya rasa sama dengan Denmark. Karena yang pertama di Wales ada Gareth Bale, salah satu bintang yang sekarang bermain di Tottenham Hotspur, balik pulang ke klubnya lama. Sementara untuk di Denmark banyak yang pemain-pemainnya yang berlaga di tim-tim Eropa, seperti backnya itu yang sekarang Simon Kjær, dia kan salah satu back terbaik di Denmark. Saat ini dia bermain untuk klub AC Milan, salah satu tim favorit saya juga di. Terus ada anaknya Peter Schmeichel, yang kipernya Kasper Schmeichel, sama strikernya itu yang bermain di Leipzig, Liga Jerman, Yusuf Poulsen, salah satu striker tertajam di Bundesliga Jerman. Dan mungkin Bung Maman kalau kita melihat sejarah di Piala Eropa, Denmark itu sedikit memiliki keunggulan dari Wales, karena Denmark pernah menjadi juara Eropa tahun 1992 ketika itu status mereka hanya pengganti Yugoslavia yang di-ban oleh FIFA waktu itu karena terjadi peperangan mereka konflik. Nah, sehingga Denmark hanya sebagai tim pengganti bisa juara, bisa menumbangkan Jerman di final. Jadi tipis-tipis Denmark lebih di atas. Saya jagokan, saya pribadi Denmark. Ya? Nah, sekarang kalau kita lihat partai keduanya Bung Maman, partai keduanya Italia lawan Austria. Nah, ini lagi Italia tim yang jalannya mulus, Austria dibilang terseok-seok, bahkan hanya dengan modal kemenangan bisa lolos. Kalau kira-kira gimana ini Bung Maman? Ya, untuk kuat tim memang Italia kan lebih di atas, tapi sebagai tim yang lebih diunggulkan kan tidak mungkin kita bisa bermain santai atau apa. Italia bisa bermain santai, tetap pada fokus pertandingan. Cuman kalau dari pengalaman dari 36 pertandingan terakhir itu 2008 bulan Agustus, Italia sama Austria bermain imbang 2-2 terakhir pertemuan. Iya. Sekarang ini sudah pertemuan yang ke-37 dengan mengantongi Italia mengantongi 17 kemenangan, 12 kali kekalahan, terus sisanya seri. Ya, jadi kalau kita lihat matematikanya tadi, itu berarti Italia sedikit lebih diunggulkan ketimbang Austria. Iya, betul. Tapi ini kan kata orang bola bunda. Sepak bola, bola bunda. Tidak bisa ditebak secara matematika. Kita cuma fans mengikuti saja jalannya pertandingan dengan mendukung masing-masing tim saja. Oke, luar biasa ini komentar Bung Maman. Dan tentu saya ucapkan terima kasih nih Bung Maman sudah datang setelah kesibukannya bermain musik, ternyata sangat tahu dengan sepak bola. Nah, menurut Bung Maman sendiri kira-kira favorit Anda juara siapa? Italia dong. Italia. Italia. Oke, walaupun jersinya Prancis, saya Jerman. Tapi jersinya saya Italia. Satu Prancis. Tidak. Italia, luar biasa. Oke, terima kasih Bung Maman kehadirannya. Sampai jumpa, dan bagi teman-teman semuanya, Anda pemerhati bola bisa datang ke tempat saya. Kita bincang-bincang di sini, dan tentu bagaimana prediksi pendapat kalian tentang Euro tahun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.